Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hamzah Salahuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, mahasiswa KKN 11, dosen pembimbing lapangan Bapak Fajar Aji. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan dari artikel KKN saya yang berjudul Pengembangan Inovasi Belajar Guru dan Siswa oleh KKN 11 UNED di Kelurahan Banjarnegara. Nah, pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan atau meluluntangkan berbagai aspek. Salah satunya yaitu ada beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, yaitu pendapatan dan belanja masyarakat turun sehingga menyebabkan resesi suatu negara. Nah, ini sudah terjadi di berbagai negara, contohnya adalah Singapura dan negara-negara yang lainnya. Kemudian dampak kesehatan ini menyebabkan imun tubuh menjadi turun apabila ini masyarakat kurang waspada. Kemudian dampak sosial, kelangkaan barang, tindakan kriminal karena akibat PHK akan mengakibatkan pengangguran naik dan kemiskinan meningkat. Nah, ini salah satunya yang menjadi dasar saya itu dampak pendidikannya itu dilaksanakan pendidikan secara daring ataupun online. Nah, ini data saya dilansir dari Watchdometer dari hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020, di mana 82% atau sekitar 12.830.000.000 orang ini dinyatakan sembuh, dan 46% atau sekitar 6.380.000 itu orangnya itu ditemukan positif. Kemudian 12% atau sekitar 730.000 orang ini dinyatakan meninggal dunia. Nah, dampak pendidikannya dilaksanakan pendidikan secara daring ini menyebabkan suatu permasalahan bagi guru. Nah, peraturan Menteri Pendidikannya pun juga menyatakan seperti itu, bahwa pendidikan tatap muka ini dialihkan menjadi pendidikan secara daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Nah, ditemukan suatu masalah, yaitu guru ini kurang dapat memanfaatkan penggunaan teknologi. Nah, ini pun nyata terjadi, bahwa berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan mitra saya itu guru, bahwa guru tersebut tidak dapat menggunakan pemanfaatan teknologi yang ada sekarang ini. Kemudian mitra guru ini sudah terbiasa menggunakan metode pembelajaran secara konvensional. Jadi guru itu sudah terbiasa melakukan pembelajaran secara tatap muka, pemberian tugas secara tatap muka, bertemu dengan murid, mengajarkan murid, dan sebagainya. Kemudian kurang variatif karena terjadinya permasalahan, yaitu peralihan dari pembelajaran secara online pun mengakibatkan guru yang terbiasa menggunakan pembelajaran secara tatap muka pun menjadi kurang variatif, jadi kurang mampu gitu loh untuk pembelajaran secara yang baru. Kemudian proses controlling. Nah, ini diakibatkan karena proses pembelajaran secara online ini proses controlling atau pemantauan secara murid secara langsung ini kurang. Apakah murid ini sudah mengerjakan dengan baik, ataukah murid ini sedang dikerjakan sama orang tuanya, ataukah murid ini kurang mengerjakan. Jadi itu daya pantaunya ataupun controllingnya kurang terhadap murid itu. Padahal menurut jurnal yang dikeluarkan oleh Fatmiyati sudah menjelaskan bahwa salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki guru adalah dapat menggunakan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Jadi itulah yang jadi permasalahan guru, nyatanya seperti itu. Nah, kemudian juga dari permasalahan murid dalam pembelajaran secara online ini adalah tidak fokus pada materi. Mengapa kok tidak fokus pada materi? Karena materi yang ditampilkan menggunakan gawai ataupun HP. Jadi murid tersebut tidak berfokus pada materi, tapi berfokus pada permainan ataupun yang berfokus pada di handphone ataupun gawai. Kemudian lebih cepat bosan dan jenuh. Nah, permasalahan murid selanjutnya adalah lebih bosan dan jenuh, yaitu diakibatkan karena pada waktu sebelumnya sudah ditayangkan materi pendidikan di salah satu siaran televisi, dan itu pun terjadi selama berhari-hari dan menyebabkan murid saya ataupun permasalahan dari murid ini
Jadi lebih cepat bosan dan jenuh, akhirnya tidak fokus pada materi dan lebih fokus kepada bermain dengan gawainya daripada dengan mendengarkan materi tersebut. Jadi akan menyebabkan materi menjadi kurang tersampaikan kepada murid. Jadi materi yang ditayangkan di televisi itu menjadi kurang efektif lah, menjadi kurang tersampaikan kepada murid, akibatkan murid ini sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh dan lebih berfokus kepada bermain di HP-nya. Nah, ini adalah metode yang saya gunakan. Nah, selama kegiatan pengabdian masyarakat dari 1 Juli tahun 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 ini, berdasarkan wawancara yang sudah saya rencanakan, kemudian metode yang dapat saya sampaikan itu adalah, pertama adalah tahap perencanaan, di mana penulis mengidentifikasi dan observasi dengan melakukan wawancara kepada mitra KKN yaitu guru mengenai masalah yang tengah dihadapi. Nah, itu sudah saya lakukan sebelumnya, bahwa terjadi berbagai masalah antara guru dan wali murid ataupun dengan muridnya itu sendiri. Kemudian tahap pelaksanaannya yaitu penulis mulai melaksanakan program-program yang telah direncanakan pada tahap perencanaan pada minggu pertama sesuai tema yang telah dipilih dan membuat kelas KKN di website SDNet. Nah, kemudian pada tahap evaluasi, penulis ini mencoba seberapa jauh ini mitra KKN yaitu guru dapat menguasai penggunaan teknologi untuk dapat melaksanakan kelas daring dan siswa dapat menumbuhkan semangat belajarnya di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan teknologi, agar nanti siswanya dapat semangat lagi dan tidak bosan. Kemudian guru ini dapat sustain dengan menggunakan teknologi, mempunyai pembelajaran yang sangat variatif. Dan ini tahap laporan, penulis membuat laporan hasil pelaksanaan KKN selama 45 hari dalam bentuk artikel ilmiah, pembuatan PPT, dan video akhir kegiatan KKN. Nah, ini program saya. Nah, karena guru kurang dapat memantau ataupun kurang dapat menggunakan teknologi dalam hal proses pembelajaran, makanya saya ini membuat program kerja yaitu sosialisasi dan pelatihan guru dengan Kuiper School. Yaitu Kuiper School adalah salah satu platform penyedia di bidang pendidikan yang tentunya akan memudahkan guru untuk memberikan suatu proses pembelajaran secara online. Kemudian sosialisasi guru dengan game Kahoot. Nah, ini dirasa perlu untuk program saya yang saya buat untuk guru dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih variatif kepada muridnya dengan menggunakan metode bermain sambil belajar. Kemudian juga praktik Kuiper School dengan guru ini, yaitu di mana guru ini telah mempraktekkan apa yang telah saya sosialisasikan dan saya ajarkan kepada mitra guru, sejauh mana guru tersebut dapat menggunakan ataupun mengunggah materi yang ada di Kuiper School. Kemudian fun learning siswa dengan Kahoot. Nah, ini adalah salah satu program kerja saya ke mitra saya yaitu murid. Ini fun learning, jadi pembelajarannya ini dengan cara metode bermain sambil belajar dengan menggunakan metode Kahoot. Dan materinya pun saya emang sengaja pilih dari materi Pancasila, Indonesia, agar lebih mudah, agar anak-anak kecil tersebut, murid-murid tersebut lebih mencintai Indonesia dan mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, dan materi tentang Lamongan karena berada di kota Lamongan dan ingin lebih jauh mengenai kota Lamongan sendiri. Nah, ini kegiatan berminggu saya, yaitu minggu pertama yaitu observasi dan wawancara dengan mitra. Kemudian minggu kedua pelaksanaan kelas KKN pertama, minggu ketiga pelaksanaan kelas KKN kedua, minggu keempat pelaksanaan KKN kelas ketiga yaitu praktek tadi, dan minggu kelima pelaksanaan kelas KKN keempat yaitu bersama murid siswa, fun learning. Kemudian minggu keenam adalah menyusun laporan artikel KKN. Nah, ini adalah hasil pembahasan
Nah, ini pada tahap perencanaan saya ini penulis sudah meminta izin kepada Bapak Lurah. Penulis juga meminta izin kepada sekaligus penyampaian program kerja kepada mitra guru, yaitu Ibu Yusi Purwati, dan selaku wali murid dari mitra siswa yaitu Ibu Tri Rahayu Budiastuti. Nah, ini saya menyampaikan program kerja sekaligus meminta izin gitulah. Nah, ini tahap pelaksanaannya, yaitu pada saat ingin melaksanakan kelas KKN tentunya saya harus membuat poster kelas KKN dulu yang saya upload di website STUnage selama 4 kali. Kemudian ini adalah pelaksanaan kelas KKN pertama, yaitu saya mensosialisasikan dan melakukan pelatihan kepada guru, yaitu mengenai Kuiper School. Dan tanggapan beliau pun dari mitra itu pun sangat mengapresiasi gitu, mengapresiasi apa yang saya ajarkan, dan beliau pun bersemangat lah. Jadi memberikan semangat bagi saya untuk memberikan pendampingan dan melakukan sosialisasi tentang dan pelatihan yang lain. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kelas KKN kedua, yaitu saya lanjut ke sosialisasi dengan menggunakan Kahoot. Nah, ini pelaksanaan kelas KKN ketiga. Ini guru ini mempraktikkan apa yang saya sosialisasikan dan apa yang saya latih, yaitu mengupload materi yang ada di Kuiper School. Kemudian ini adalah kelas KKN keempat, yaitu saya melakukan fun learning siswa dengan menggunakan Kahoot. Nah, ini saya ini mengajak siswa ini belajar dengan metode yang baru, yaitu bermain sambil belajar, sehingga bisa merefresh pikiran dan otaknya agar siswa tersebut menjadi semangat dan tidak jenuh lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, ini adalah tahap evaluasi. Nah, selama 45 hari penerjunan KKN ini penulis menurut pandangan penulis ini melihat bahwa pelaksanaan KKN penulis mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, di mana guru menjadi lebih banyak variasi dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswanya, itu dengan mengupload materi ataupun dengan menggunakan proses metode bermain sambil belajar. Kemudian juga siswa menjadi termotivasi belajar kembali ketika mereka sudah dikenalkan metode bermain sambil belajar. Nah, tentunya saya pun menjadi senang sekali apabila saya pun bertanya kepada muridnya bahwa mereka pun menjadi senang dan suka sekali dengan pembelajaran yang model seperti ini. Itu tentunya jadi suatu pandangan bagi penulis bahwa hasilnya cukup memuaskan gitu. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan yang saya peroleh, di mana selama penerjunan KKN ini adanya pelaksanaan program inovasi pendukung pembelajaran anak sekolah ini menghasilkan mitra KKN guru yang inovatif dan kreatif, dan siswa yang termotivasi untuk belajar kembali dengan belajar sambil bermain. Di mana yang sebelumnya guru ini awalnya kurang dalam penggunaan teknologi, kurang dalam variasi dalam pembelajaran, kemudian siswa yang kurang fokus dalam materi, kemudian berfokus pada HP. Nah, ini menjadi salah satu solusi yang mungkin solusi yang berhasil gitu. Kemudian saran saya yaitu program ini selanjutnya diharapkan pada sasaran dapat terus belajar mengenai hal-hal yang baru yang disediakan teleteknologi, dan tentunya yang dapat bermanfaat apa yang saya ajarkan, apa yang saya latih, kemudian dapat bermanfaat lah bagi mitra-mitra itu, kemudian dapat membagikan ilmu dan pengetahuan baru yang saya ajarkan, yang mereka dapatkan, mitra dapatkan ini kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Lah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila terjadi salah kata dan salah ucap, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.